Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Gus Imin, mereka bilang kita sedikit. Loh, lah segini banyak ini dikira apa? Ini sebanyak ini gak bahaya tak? Kita bareng-bareng ya, loh, gak bahaya tak? Ya, 1, 2, 3. Gak bahaya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies menyindir terkait politik dinasti, yang hari ini memang menjadi sorotan publik ketika Gibran akhirnya menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo di Pilpres 2024, yang awalnya ini terkait gugatan dari seorang mahasiswa yang menggugat terkait prasyarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Akhirnya di situ ada frasa yang mengatakan bahwa syarat calon presiden umur 40 tahun atau punya pengalaman dan atau sedang menjadi kepala daerah, dan orang tertuju kepada Gibran anak Jokowi. Dan benar saja akhirnya Gibran ini berangkat dan mau menjadi pendamping Prabowo Subianto di 2024. Inilah yang disoroti publik. Termasuk juga dengan pernyataan Pak Anies Baswedan kemarin ketika Pak Anies ini melakukan silaturahmi dengan warga masyarakat Depok, dan ternyata sambutan masyarakat juga cukup banyak, di mana selama ini dianggap bahwa Anies Muhaimin ini surveinya selalu di bawah. Ternyata ketika terjun ke masyarakat ini sambutannya luar biasa. Ribuan masyarakat hadir di situ. Dan Pak Anies menepis terkait bahwa pendukung dari Anies Muhaimin ini sedikit. Ternyata banyak teman yang mendukung Pak Anies Baswedan. Bahkan Pak Anies menyatakan, enggak bahaya toh kalau kita itu dianggap sedikit. Coba kita tonton video yang satu ini. Gus Imin, mereka bilang kita sedikit. Loh, lah segini banyak ini dikira apa? Ini sebanyak ini gak bahaya tak? Kita bareng-bareng ya, loh, gak bahaya tak? Ya, 1, 2, 3. Gak bahaya tak? Kita bilang yuk kita sama-sama bilang perubahan ya. Negara ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu dua keluarga. Betul tidak? Kita bekerja untuk mengembalikan itu semua. Dan kalau kita ingat dulu para pendiri republik ini, mereka orang-orang yang terdidik, mereka memiliki semua kelebihan, tapi mereka mendirikan republik bukan untuk keluarganya. Mereka mendirikan republik untuk seluruh anak Indonesia. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang cukup cerdas dari Pak Anies Baswedan. Yang pertama, ternyata Pak Anies disambut oleh ribuan warga masyarakat yang selama ini dalam berbagai lembaga survei Pak Anies selalu di urutan buncit, selalu di urutan nomor 3 hasil surveinya. Namun kalau kita lihat di lapangan, ternyata ribuan warga masyarakat ini yang menyambut Pak Anies Baswedan.
Nah, terkait politik dinasti ini sudah disinggung oleh Pak Anies Baswedan bahwa negara ini bukan hanya milik satu keluarga, dua keluarga, tetapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Karena banyak masyarakat yang menyindir teman terkait masuknya Gibran ke kancah politik nasional. Padahal Gibran itu wali kota yang masih usianya 2 tahun, menjabat wali kota masih 2 tahun, umurnya masih 36 tahun. Jadi kalau menurut aturan yang kemarin sebelum disahkan oleh MK itu tidak masuk Gibran karena usianya masih 36 tahun, masih ya belum dewasa betul teman. Karena dewasa itu ukurannya memang tidak dilihat dari umur, tapi dilihat dari sikap, perbuatan, dan cara penyampaian di ruang-ruang publik. Nah, ini perlu banyak belajar di Gibran karena masih muda. Di luar sana banyak orang-orang yang pintar, politisi yang cukup cerdas, usianya di atas 40 tahun. Kalau kita bilang regenerasi, ya sebaiknya yang di atas dulu dihabiskan, kemudian yang muda ini menggantikan yang tua, kan begitu. Soal regenerasi, jadi ada tahapannya. Misalkan Gibran ini menyelesaikan jabatan sebagai wali kota 5 tahun. Habis itu naik misalkan menjadi gubernur. Dari gubernur maju menjadi calon presiden. Itu saya pikir bagus teman, rotasi generasi seperti itu. Tapi ini dari wali kota ini kan masih di lingkup kegubernuran ya, masih di bawah gubernur, tapi ini melampaui gubernur dan bahkan menjadi calon wakil presiden. Nah, terkait sindiran Anies ini teman, ada respon juga dari pihak lawan, dari Prabowo maupun dari pihak Ganjar. Coba kita lihat beritanya. Kita ambil berita dari CNBC Indonesia. Anies sindir dinasti politik, kubu Prabowo Gibran balas pedas. Calon Presiden Capres Anies Baswedan kembali melontarkan pernyataan yang memicu kontroversi. Dalam kunjungannya ke Depok, Jawa Barat, Anies menyinggung soal negara milik rakyat, bukan segelintir sanak keluarga. Bapak Ibu, kita ingin tidak nepotisme hidup di negeri ini lagi, kata Anies dalam sambutannya di GDJ Depok Sabtu 28 Oktober kemarin, dikutip dari detik.com. Lebih lanjut, Anies mengatakan jangan sampai penyelewengan hidup di negeri ini. Ia menanyakan apakah rakyat Indonesia mau kembali ke era nepotisme dan kolusi seperti dulu. Saya sampaikan kepada semua, kita bergerak bukan hanya untuk perubahan keluarga, tapi kita ingin mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Setuju? Mengembalikan etika di dalam bernegara, ia menuturkan. Pernyataan itu mengundang reaksi dari kubu rival. Beberapa tokoh dari Partai Koalisi Indonesia Maju, Kim, buka suara. Wakil Ketua Umum Gerindra Habibur Rahman setuju dengan Anies, namun sebaiknya Anies tak mengumbar jargon saja. Ia tentu setuju bahwa negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut baiknya jangan sekedar menjadi jargon, tetapi benar-benar diperjuangkan dan diimplementasikan oleh para politisi, ujar Habibur Rahman. Ia mengatakan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah mengimplementasikan prinsip negara kita milik seluruh rakyat. Menurut dia, Kim yang mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan jalan tengah mewujudkan negara yang sejahtera bagi rakyat. Golkar juga merespon melalui Kepala Badan Pemenangan Pemilu Nusron Wahid. Ya, dari dulu negara ini memang milik rakyat. Ya, berdaulat juga rakyat, tapi yang memilih pemimpin juga rakyat. Kalau pemimpinnya benar, dapat memajukan bangsa, mensejahterakan rakyat, terus rakyat minta dilanjutkan sama penerusnya, apa rakyat akan disalahkan, kata Nusron. Nusron menambahkan bahwa rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, rakyat berharap pemimpin Jokowi bisa dilanjutkan oleh anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, yang memiliki negara rakyat. Kebetulan Pak Jokowi memimpinnya bagus, berhasil, rakyat puas, rakyat sejahtera, terus rakyat yang minta dilanjutkan oleh Prabowo Gibran, dan rakyat yang minta dianggap tidak waras, jelas dia. Justru yang tidak waras itu yang beranggapan pemerintahan yang bagus tidak boleh dilanjutkan, diganti sama yang tidak akan mengumbar janji. Tak cuma dari pihak pendukung Prabowo Gibran, capres dari PDIP
Ganjar Pranowo turut bersuara. Ia menilai perkataan Anies semestinya tak perlu dipertanyakan lagi. Ini mah bukan pertanyaan. Semua sudah tahu emang milik siapa, ujar Ganjar. Ganjar menilai tak ada istilah politik dinasti. Ia mengatakan sudah semestinya negara milik rakyat. Nah itu sahabat Enjoy Channel, mulai panas teman-teman terkait politik dinasti. Politik dinasti yang dimaksud adalah Pak Jokowi menjadi presiden, ketua MK-nya pamannya, Gibran sebagai wali kota Solo, kemudian dia melanjutkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, Bobi Nasution menantunya sebagai wali kota. Ini kan keluarga, dan inilah yang disorot publik, dan banyak orang yang mengatakan bahwa negara itu bukan milik satu keluarga atau dua keluarga, tetapi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia. Dulu teman, ketika era reformasi ini sangat disoroti teman, terkait politik dinasti, dalam hal ini kolosi dan nepotisme. Makanya dulu kan ada istilah KKN, korupsi, kolosi, dan nepotisme. Nepotisme ini ya faktor kekoncoan kekeluargaan itu. Jadi negara dimiliki atau dikuasai oleh keluarga-keluarga tertentu. Ini yang disoroti oleh era reformasi dulu. Makanya Pak Anies hadir untuk mengembalikan itu semua, kembali ke era reformasi, bahwa prinsipnya negara adalah milik rakyat Indonesia dan tidak boleh dimiliki oleh keluarga. Karena ini rawan teman-teman, penyalahgunaan kewenangan itu rawan kalau negara dikuasai oleh keluarga. Misalkan ada penyalahgunaan wewenang, karena ini faktor keluarga juga sangat mendominasi. Makanya hari ini di MK itu kan mulai ramai juga teman, bahwa semua hakim MK dilaporkan ke MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang diketuai oleh Jimli Asidiki. Dan memang ketika Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo, itu kan berangkat dari keputusan MK, di mana MK ini memutuskan bahwa syarat calon presiden wakil presiden itu usia 40 tahun atau punya pengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, dan masyarakat langsung tertuju kepada sosok Gibran, yang sebelumnya memang disuarakan Gibran akan bisa menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto, dan akhirnya terbukti teman bahwa Gibran akhirnya menjadi calon wakil presiden. Itu teman kondisi politik tanah air, dan Pak Anies ingin mengembalikan itu semua. Tidak boleh ada nepotisme, tidak boleh negara dikuasai segelintir keluarga teman. Nah itulah perubahan dari Pak Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.